Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, kuat, cerdas, ceria. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran tematik. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 5, pengalamanku, subtema 3, pembelajaran ke-1, 2, dan 3. Sebelum kita memulai pembelajarannya, saya akan terlebih dahulu membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, untuk muatan pembelajaran Bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6, yaitu menjelaskan dan mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf dalam percakapan. Kemudian, muatan pembelajaran PPKN KD 3.1 dan 4.1, yaitu pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Kemudian muatan pembelajaran matematika KD 3.6 dan 4.6. Di sini ada dua tujuan pembelajarannya, yaitu perbandingan panjang benda dan memecahkan masalah terkait dengan panjang benda. Kemudian muatan pembelajaran yang terakhir yaitu SBDP KD 3.3 dan 4.3, yaitu mengidentifikasi arah gerak tangan dan kaki pada gerak keseharian. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Untuk muatan pembelajaran yang pertama yaitu Bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Di sini kita akan mempelajari tentang ungkapan permintaan maaf. Ungkapan permintaan maaf biasanya diucapkan saat kita melakukan suatu kesalahan. Saat kita melakukan suatu kesalahan, maka kita harus meminta maaf. Nah, permintaan maaf tersebut harus disampaikan dengan kata maaf yang santun. Nah, untuk apa kita harus meminta maaf? Tujuannya agar kesalahan kita dapat dimaafkan. Kemudian, percakapan tentang ungkapan permintaan maaf. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat teks percakapan. Hal yang pertama yaitu mencermati seluruh isi cerita yang dibaca. Kemudian yang kedua adalah mencatat tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Kemudian yang ketiga adalah mencermati tokoh yang mengucapkan permintaan maaf. Jadi kita harus tahu dulu tokoh mana yang mengucapkan permintaan maaf. Kemudian yang keempat, mencari alasan tokoh meminta maaf dalam cerita. Jadi kita harus tahu apa alasan tokoh tersebut meminta maaf dalam suatu cerita. Kemudian yang terakhir, mencermati tokoh yang menerima permintaan maaf. Peragaan ungkapan permintaan maaf. Nah, sekarang perhatikan cara membaca dan memperagakan teks percakapan berikut. Yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, suara tidak terlalu pelan agar dapat didengar. Kemudian, lafal harus jelas agar maksud perkataan bisa tersampaikan dan mudah dipahami. Kemudian,
tinggi rendahnya suara atau kita sebut dengan intonasi itu harus sesuai. Kemudian pemenggalan kalimat harus tepat. Yang terakhir, gerak tubuh atau ekspresi harus sesuai dengan apa yang diucapkan. Nah, itu tadi materi tentang permintaan maaf dan memperagakannya dalam sebuah teks percakapan. Baik, kita lanjutkan ke muatan pembelajaran yang kedua, yaitu matematika KD 3.6 dan 4.6. Materi yang akan saya sampaikan yaitu perbandingan panjang benda. Nah, untuk membandingkan dan mengurutkan panjang benda, yang harus diperhatikan pertama kali adalah satuan panjangnya harus sama. Di sini kita akan membandingkan 3 buah benda, yaitu bambu, pita, dan tali rafia. Setelah dilakukan pengukuran, panjang bambu seperti terlihat pada gambar yaitu 2 meter atau sama dengan 200 cm. Kemudian benda yang kedua yaitu pita, setelah dilakukan pengukuran seperti pada gambar, panjangnya adalah 1 meter atau sama dengan 100 cm. Kemudian benda yang ketiga yaitu tali rafia, seperti terlihat pada gambar, panjangnya 180 cm. Panjang ketiga benda tersebut, jika dinyatakan dalam satuan cm atau cm, adalah sebagai berikut. Panjang tali rafia 180 cm, panjang pita 100 cm, dan panjang bambu 200 cm. Nah, dari ketiga angka tersebut dapat kita simpulkan bahwa tali rafia lebih panjang daripada pita. Kemudian, tali rafia lebih pendek daripada bambu. Jadi, jika kita urutkan dari benda yang terpanjang, maka yang terpanjang adalah bambu, kemudian tali rafia, dan yang terakhir adalah pita. Nah, sekarang menyelesaikan masalah panjang benda. Nah, kita tadi sudah belajar tentang panjang benda. Untuk menyelesaikan masalah panjang benda, satuan panjang ingat harus selalu disamakan terlebih dahulu. Nah, di sini 1 meter itu sama dengan 100 cm. Silahkan kalian pelajari lagi tentang tangga satuan panjang. Baik, sekarang kita lanjutkan ke muatan pembelajaran yang ketiga, yaitu SBDP, KD 3.3 dan 4.3. Yaitu tentang mengidentifikasi arah gerak tangan pada gerak keseharian. Setiap hari, manusia pasti bergerak. Manusia melakukan gerakan tertentu saat melakukan kegiatan. Contohnya, pada gambar pertama, itu adalah gerakan mencangkul tanah. Nah, gerakan mencangkul tanah ini merupakan contoh gerak keseharian yang biasa dilakukan oleh petani. Kemudian gambar yang nomor 2 yaitu gerak menimba air. Dan gerakan yang nomor 3 adalah gerakan mendorong meja. Kemudian, mengidentifikasi arah gerak kaki pada gerak keseharian. Tadi sudah kita contohkan gerakan tangan dalam gerak keseharian. Nah, sekarang ada juga gerakan kaki. Ada gerakan yang menggunakan kaki. Kita harus menghentakkan kaki dengan kuat saat melakukan gerakan-gerakan tersebut. Gerakan kaki juga bisa menggunakan hitungan. Nah, contohnya, coba ikutilah gerakan kaki berikut dengan diiringi lagu Aku Seorang Kapitan. Oke, di sini ada 2 contoh gerakan. Nah, masing-masing gerakan itu ada hitungannya. Contohnya, gerakan yang pertama hitungannya sampai 8.
Nah, itu gerak berjalan di tempat, yaitu gerak kaki kanan dan kiri diangkat bergantian. Nah, gerakan tersebut dilakukan saat lirik lagu 2 bait pertama, yaitu pada lirik "Aku seorang kapitan" sampai mempunyai pedang panjang. Kemudian pada saat liriknya "Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapitan". Nah, itu diikuti dengan gerakan kaki pada gambar yang kedua. Dengan hitungan yang sama, gerakannya dihitung dari 1 sampai 8. Bergantian, kaki kanan dan kaki kiri diangkat, kemudian tangannya hormat. Oke, kita lanjutkan ke muatan pembelajaran yang terakhir, yaitu PPKN, KD 3.1 dan 4.1. Yaitu tentang pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Sila keempat ini bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Hasil musyawarah adalah keputusan terbaik yang telah didiskusikan dan diterima bersama. Nah, berikut ini adalah gambar yang menunjukkan contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Di sini ada 3 orang anak laki-laki yang akan memulai permainan kelereng. Nah, sebelum memulai permainan tersebut, mereka bermusyawarah untuk menentukan kelompok dalam permainan. Nah, musyawarah untuk menentukan kelompok dalam permainan itu merupakan contoh pengamalan dari sila keempat Pancasila. Baik anak-anak, itu tadi materi yang dapat Ustazah sampaikan. Sekarang kita masuk ke bagian penugasan. Di sini ada 3 penugasan. Yang pertama untuk bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Tugasnya pada Bu Pena halaman 67 nomor 1 dan 2. Silahkan kalian langsung kerjakan di buku Bu Pena masing-masing. Kemudian penugasan yang kedua yaitu muatan pembelajaran matematika KD 3.6 dan 4.6. Yaitu pada Bu Pena halaman 51 sampai 52, nomor 1 sampai 4. Ini juga silahkan langsung dikerjakan di Bu Pena masing-masing. Kemudian untuk penugasan yang terakhir yaitu muatan pembelajaran PPKN KD 3.1 dan 4.1, yaitu Bu Pena halaman 54 nomor 1 dan 2. Silahkan ini juga kalian kerjakan langsung di Bu Pena masing-masing. Baik anak-anak, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga apa yang telah Ustazah sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk membantu proses kegiatan belajar mengajar kalian di rumah masing-masing selama masa pandemi ini. Baik, sebelum pertemuan ini kita tutup, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, pesan Ustazah, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan yang berlaku saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungan kepada kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.